Saya Bumi Ruai Jurai. Perjalanan tim 100 hari keliling Indonesia Kompas TV masih akan dilanjutkan. Kunjungan pertama kami di Lampung, saya akan menemui sahabat-sahabat saya yang sangat kuat. Matahari pagi baru sesaat memancarkan sinarnya. Tapi saya dan tim 100 hari sudah bersiap meneruskan perjalanan. Dari pertigaan Pramuka, Bandar Lampung, kami menggunakan angkutan kota menuju Pringsewu, sebuah kota kabupaten yang terletak di sebelah barat Bandar Lampung. Kabupaten Pringsewu adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Baru terbentuk pada tahun 2008 dan merupakan kabupaten terkecil serta terpadat di Provinsi Lampung. Pada tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mengekspor sebagian penduduk Pulau Jawa. Sebanyak 155 keluarga dikirim ke daerah di Lampung yang bernama Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pasawaran, Lampung. Di tempat ini, kini berdiri Museum Nasional Ketransmigrasian. Museum ini menyediakan informasi, sejarah, serta memorabilia terkait kegiatan transmigrasi di tanah air. Salah satunya adalah bandul raksasa berdiameter lebih dari 1,5 meter. Bandul ini dulu digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk membuka lahan di daerah Lampung Selatan. Boleh dibilang, pengiriman penduduk ala pemerintah kolonial Belanda ini adalah cikal bakal program transmigrasi yang kemudian diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1950. Para transmigran asal Pulau Jawa kemudian menyebar ke daerah-daerah di Lampung, sebagian menetap di Pringsewu, dan menamakan daerah-daerah yang mereka tempati sesuai tempat asal mereka. Maka, jangan heran jika hampir semua nama kecamatan dan desa di Pringsewu sama dengan beberapa nama daerah di Jawa. Di Pringsewu ini pula, berdiri sebuah padepokan yang menghasilkan atlet-atlet angkat besi yang berprestasi. Ya, berarti. Sip. Terus lagi, Pak. Sampun. Sampun. Sesuai rencana, saya akan menemui sahabat-sahabat saya yang paling terkuat di negeri ini. Olahraga angkat besi rata-rata didominasi oleh lelaki yang kuat dan berbadan besar. Tapi ada satu hal yang membuat saya tercengang di Padepokan Gajah Lampung ini. Ini yang membuat saya tercengang, bangga, sekaligus kaget, atau bahkan membuat saya minder. Bisa Anda lihat pemandangan di sini. Lebih baik saya tanya-tanya aja deh. Halo, Mbak. Saya Ramon. Dengan Mbak siapa? Molly. Mbak mau tanya, ini sini. Rata-rata yang boleh ikut untuk latihan angkat besi ini baik perempuan maupun laki-lakinya minimum berapa tahun umurnya? Ya kalau yang dari saya yang mulai ngajarin dari 8 tahun. 8 tahun. 12 tahun itu yang untuk itu. Padepokan Gajah Lampung. Itulah nama yang dipilih oleh Imron Rasidi, pendiri, pemilik, pengelola padepokan yang sekaligus pejuang olahraga angkat besi di negeri ini. Imron lahir di Pringsewu pada tahun 1944. Ayahnya seorang pedagang sukses yang memiliki banyak perusahaan dan kebun yang luas. Sejak kecil, Imron memang dipersiapkan untuk menjadi pedagang. Namun, ketertarikannya pada olahraga angkat besi merubah jalan hidupnya. Didirikan sejak 1963, padepokan ini semula hanya sebuah tempat latihan sederhana. Kini pendopo telah dipugar, begitu juga dengan kamar bagi para atlet yang jumlahnya mencapai 30 kamar. Kendati sederhana, namun padepokan ini telah melahirkan puluhan atlet tingkat nasional dan dunia.
Winarni, Sri Indriani, Lukman, Jadi Setiadi, Tri Haryanto, dan Sri Hartati adalah nama-nama atlet yang lahir, tumbuh, dan besar dari Padepokan ini. Imron menerapkan strategi khusus untuk merekrut dan mendidik atletnya. Perburuan bibit atlet dilakukan sejak dini. Namun jangan kaget jika sebagian besar anak didik Padepokan ini masih anak-anak. Rudi Kurniawan salah satunya. Bocah berusia 13 tahun ini baru kelas 6 sekolah dasar. Anak bungsu dari dua bersaudara ini berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ibunya seorang pembantu rumah tangga dan bapaknya bekerja sebagai kenek truk. Ketertarikannya pada olahraga angkat besi berawal dari kunjungan atlet dari Padepokan ke sekolahnya. Kisah para atlet tentang menjadi juara dan masa depan yang lebih baik menjadi 2 poin penting yang tercatat dalam ingatan Rudi. Berbekal tekad menjadi juara dan meringankan beban orang tua, Rudi meninggalkan rumah dan kehidupan kanak-kanaknya. Lebih dari 4 bulan, Rudi tinggal di Padepokan. Seluruh biaya kehidupan sehari-hari dan sebagian biaya sekolah ditanggung oleh Padepokan. Satu-satunya hal yang harus Rudi lakukan adalah berkonsentrasi penuh untuk latihan, fokus mengejar mimpinya untuk menjadi juara. Rudi, apa yang ada di pikiran kamu ketika kamu pertama kali coba angkat besi? Pengen jadi juara. Pengen jadi juara? Ya. Kamu melihat ya banyak senior-senior yang menjadi juara di tahun ini ya? Ya. Sebenarnya cita-cita kamu dulu apa? Pengen jadi Tentara. pengen jadi tentara. Ya. Kalau dikasih 2 kesempatan, kamu mau jadi tentara atau jadi atlet angkat besi? Kamu pilihan. Angkat besi. Angkat besi. Salah satu panutan di Padepokan ini adalah Sri Hartati. Akhir tahun lalu, Sri Hartati meraih medali emas dalam kejuaraan dunia angkat berat putri kelas 57 kg di Puerto Rico. Ibu berputra satu ini juga memulai perjuangannya sejak sekolah dasar. Berasal dari keluarga tidak mampu, cita-cita Sri hanya satu, menjadi juara untuk mengangkat derajat orang tua. Saya ingin terus jadi juara dan ingin membahagiakan orang tua. Tadi kita udah dengar cerita dari Rudi, umur 13 tahun dengan prestasinya dan kemauannya dia yang sangat kuat di bidang angkat besi ini. Udah juga dengar ngobrol-ngobrol dengan Mbak Uli, salah satu atlet angkat besi perempuan. Dan juga tentunya kita sudah dengar motivasi dan pengabdian yang besar dari seorang Bapak Imron terhadap kecintaannya pada angkat besi dan juga besi Lampung ini. Sekarang saatnya saya mencoba seberapa berat sih angkat besi ini atau segimana menariknya angkat besi ini. Saya sering lihat di TV-TV ataupun cerita-cerita ataupun saya lihat langsung di Padepokan ini, tapi saya belum pernah merasakan mengangkat langsung. Saya coba deh Benernya Pak, saya tuh kemarin perjalanan dari Jakarta ke sini tuh badan saya pegel-pegel. Oh gitu. Jadi saya kurang kuat ini Pak. Jadi maaf aja Oh, ya Pak iya. kalau saya melemas ini. Oke ya. Oh. Ya. Mungkin alangkah lebih baik kalau kawan-kawan tim dari 100 hari keliling Indonesia juga mencoba ya. Ayo. Meski tidak sepopuler cabang olahraga yang lain, angkat besi dan Padepokan Gajah Lampung mengajarkan pada saya bahwa tidak ada sesuatu yang instan untuk mendapatkan kesuksesan. Yang ada hanyalah tekad yang bulat, usaha tanpa mengenal lelah, dan sebuah konsistensi sikap demi sebuah pencapaian.